Di kamar jenazah itu selama COVID ya mungkin ya. Oh, sama COVID? Ya, wah, challenging dong, Pak. Kalau tentangan bawa jenazah ya apa ya, paling kalau berangkat sih enak aja. Soalnya ada keluarga gitu. Jadi merasa kayak oke lah gitu, ada temennya ya. Itu spion tengah kita tekuk ke bawah aja lah. Untuk melihat posisi keranda takut roboh atau enggak. Oke, siap. Ini mulai merinding. Kita pepet, buka kaca aja ngomong. Mau sekalian kita bawa. Oke. Sih, lebih ngeri ya? Lebih ngeri nggak sih? Lu mau sekalian bawa? Pak Maya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat ya? Makasih loh Pak udah nyempetin hadir di Lira Podcast ya. Ini mungkin kalau Pak Maya ini kan supporting ambulans ya, atau supir ambulans ya di rumah sakit Lira. Siapa tahu nih sahabat Lira di rumah yang lagi nonton tuh belum tahu gitu Pak Maya ini sebagai apa. Jadi Pak Maya ini adalah salah satu driver ambulan di rumah sakit Lira Medika ya Pak. Udah berapa lama Pak? Mungkin kalau buat saya di Lira Medika jadi driver ambulan itu alhamdulillah ya baru genap 2 tahun, belum lama juga. Tapi sebelumnya saya kan bukan dari driver ambulan ya, masih ada di posisi lain juga. Dan adalah itu apa? Nah, itu sebelum saya masuk ke driver ambulan itu saya posisinya di kamar jenazah. Hah? Kamar jenazah? Jadi sebagai penunggu kamar jenazah, mengatur alur proses jenazah, mulai dari ranap nyampe masuknya kamar jenazah, terus keberangkatan dari kamar jenazah sampai ke rumah duka keluarga. Oke, itu berapa lama di kamar jenazah? Di kamar jenazah itu selama COVID ya mungkin ya. Oh, sama COVID? Ya, wah, challenging dong Pak. Nah, kan orang-orang kan kayak apa ya, kayak gimana gitu kan pas COVID kan? Iya. Ini berarti setelah di kamar jenazah ini move ke Lira sebagai driver ambulan. Ini aku penasaran nih Pak di kamar jenazah, tapi nanti kita bahas dulu ya untuk di intermezzo lah itu mah. Nah Pak, di driver ambulans ini kan biasanya termasuk pekerjaan yang helpful juga, terus menantang juga kan. Nah biasanya jenis-jenis pasien apa sih Pak yang masuk ke ambulans, dan itu ada nggak sih treatnya ataupun caranya untuk membawa pasien tersebut gitu di ambulan? Ya untuk pasien sih yang saya pernah bawa selama ini ya, ya kebanyakan pasien dari IGD atau dari ranap. Itu pasien yang ada yang pasien fraktur patah tulang, dari resus IGD atau dari ranap itu paling pasien jantung. Oke. Ya ada juga pasien yang YSWL kita buat rujuk lagi ke rumah sakit. Oke, berarti macam-macam banyak ya? Banyak pasien itu. Kalau kayak jenazah gitu ada? Pernah? Kalau jenazah ya saya juga di kamar jenazah itu dulu sambil merangkap kalau driver juga? Ya, kalau drivernya dia lagi ada luncuran keluar juga saya suka backup gitu kan, bawa jenazah maupun dalam kota maupun keluar kota. Oke. Ada tantangannya nggak Pak? Kayak apalagi kan kalau misalkan ke luar kota gitu kan, mengangkut jenazah sendiri gitu. Ada cerita-cerita gitu nggak? Kalau boleh tahu nih. Kalau tantangan bawa jenazah ya apa ya, paling kalau berangkat sih enak aja. Soalnya ada keluarga gitu. Jadi merasa kayak oke lah gitu, ada temennya ya. Kalau berangkat gitu ada keluarganya lah itu kan. Kalau keluar kota berangkat ada keluarga, ditemenin ada 2 orang sampai 3 orang. Nah, itu resikonya paling pulang ya Pak. Sendiri ya? Sendirian pasti. Kadang-kadang kita kan kalau pulang habis nganter ke rumah duka, itu spion tengah kita tekuk ke bawah aja lah. Untuk melihat posisi keranda takut roboh atau enggak. Oke, siap. Ini mulai merinding. Oke, terus ketika memang pulang itu yang biasa Pak Maya ini atasi gitu, maksudnya kayak biar nggak terlalu creepy ini atau tidak terlalu serem gitu, ngapain?
Ya untungnya sih ya mobil kita itu ya mobil jenazah Uh-huh. itu ada support tape-nya lah. Mm-mm. Jadi kita pasang musik aja sekencang mungkin. Iya. Biar nggak terlalu serem gitu. Oke, berarti ya intinya sih tetap ya Pak untuk menjalani job desk ini kan tetap harus mempunyai profesionalisme yang tinggi lah gitu ya. Jadi apa namanya, walaupun ya bisa dibilang cuma serem gitu, tapi tetap aja gitu ya dijalani gitu Pak. Nah selain itu Pak, biasanya kalau keluar kota tuh paling jauh kemana tuh Pak? Kalau buat pasien ya, kalau buat pasien itu mungkin sejauh ini masih daerah Bandung sama Jakarta ya, belum jauh-jauh banget gitu. Kalau buat jenazah bisa nyampe ada yang ke Jogja, ke Malang, Probolinggo itu nyampe. Oh nyampe? Nyampe. Karena kan kalau jenazah itu kebanyakan kalau di daerah Karawang itu kan si keluarga itu kan ada yang rantau gitu ya. Dia pengen di makaminya itu di ininya kampungnya gitu kan. Kebanyakan kan daerah Jawa. Jadi mau nggak mau kita itu mesti nganter ke daerah Jawa. Ke Malang, ke Jogja, Probolinggo itu nyampe. Sempat ada permintaan juga yang ke Palembang ada sempat permintaan. Cuma ya kebanyakan sih kalau ke luar Jawa enggak terlalu banyak sih ya, permintaan doang gitu kan. Itu mah tergantung dari pihak keluarga atau pihak perusahaan yang menyetujui atau enggak gitu kan, sesuai sama administrasinya juga gitu sih. Oke, jadi tetap ya ada ya yang sampai ke Palembang juga ada permintaan ya? Ada banyak permintaan Palembang. Apalagi pas zaman COVID ya Pak ya? Terutama COVID itu, sehari itu kalau jenazah ya COVID dah sendirilah. Saya juga ya di kamar jenazah sehari itu ada 4, ada 5 jenazah itu. Antri ya Pak? Antri banget. Dan itu gimana tuh Pak untuk pembagian tugasnya dulu pas zaman COVID? Ya kalau zaman COVID saya kebetulan masih di kamar jenazah ya, untuk pembagian ya paling saya ada data di situ, catatan ya. Terus saya koordinasi lagi di situ, ada grup tim kamar jenazah sama pihak-pihak satgasnya, mana yang lebih awal mesti keluarin dari kamar jenazah itu kan karena udah persetujuan proses dari tim satgasnya juga, itu ada COVID ya, yang di situ COVID. Kalau enggak ya itu tergantung dari pihak keluarganya, selesai administrasinya atau belumnya. Kalau yang non COVID itu langsung berangkat. Kalau yang COVID kan itu dia mesti ada persetujuan dulu dari tim satgas setempat kan, apakah udah beres pemakamannya atau gimana. Kalau udah oke, kita koordinasinya baru bisa diberangkatin. Itu gimana tuh Pak perasaannya Pak ketika di zaman COVID dulu ya, jadi sebelum jadi driver ambulan apa ya di kamar jenazah gitu kan, kita aja sebagai orang awam tuh kayak ada flu, ada lain-lain aja kayak takut gitu, apalagi ini udah terkontaminasi lah, ini udah positif COVID gitu. Ya perasaannya sih ya takut ada, ya pokoknya ya kepikiran lah, takutnya ngedrop sih, tapi tetap sih ya positif thinking lah ya, semangat jaga kondisi tubuh. Walaupun gimana kita kan tetap kan kalau nggak jaga kesehatan juga kan, ya pastilah kena lah. Tapi alhamdulillah sih selama itu saya alhamdulillah negatif terus. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, kita COVID udah berlalu ya Pak. Kita bicara mengenai sekarang aja. Nah, kalau di Rumah Sakit Lira Medica kan Bapak udah 2 tahun nih, pasti udah tahu dong masa mengenai fasilitas ataupun ada apa sih sebenarnya di dalam ambulans Lira ini Pak, boleh nggak dijelasin? Untuk di ambulan Lira itu fasilitas ambulannya di sana kita itu ada monitor ya, paling utama monitor buat ngecek saturasi, tensi sama EKG lah, jantung, dan juga ada suction oksigen. Kalau buat medisnya ya, medisnya lain-lainnya adalah speed kit kayak apa gitu. Paling kalau untuk yang alat medis yang satu kayak ventilator itu mungkin kita koordinasi lagi sama tim ATEM ya. Soalnya itu kan mesti ada setting awal kan. Ya mungkin itu yang tahu anak-anak ATEM gitu kan, orang-orang ATEMnya. Kita koordinasi lagi. Yang standby dari ambulan itu paling monitor, suction, sama alat-alat obat-obatan gitu lah ya, tas emergency sama oksigen udah paling. Berarti itu di dalam ambulans ya, yang sering ambulans, kita sebenarnya nggak tahu tuh di dalam ambulans sebenarnya ada apa gitu kan, yang tahu-tahu bunyi aja. Nah, ngomongin masalah bunyi-bunyian sirene ambulans sih Pak, ada nggak sih kayak jenis-jenis suara sirene yang harus dibunyikan gitu, dan
Mungkin ini juga jadi edukasi nih buat sahabat Lira semuanya yang belum tahu gitu kan sebenarnya suara-suara ini tuh menandakan apa aja gitu. Ada nggak jenis-jenis suara sirine ambulans gitu Pak? Jenis suara sirine ambulan itu yang selalu saya pakai itu kan ada 3 macam ya. Oh ada 3 ternyata? Ya, pribadi saya yang selalu saya pakai ada 3 macam. Yang pertama yang mungkin suaranya nggak bisa saya contohin ya. Iya, nanti mungkin ada di videonya ada contoh-contoh. Iya, gitu. Mungkin ada di videonya yang lainnya ada contohnya. Itu yang pertama itu sirine yang buat pasien emergensi ya, yang gawat darurat. Oke. Itu dia jarak tonasinya pendek banget gitu, cepet gitu kan. Nah, itu terus yang kedua di situ ada sirine buat penjemputan pasien. Oke. Iya, nanti kalau ada permintaan buat jemput pasien laka di jalan atau buat jemput pasien yang sakit di rumah atau jemput pasien di klinik lain gitu kan. Di situ ada nanti sirine yang kedua yang tonasinya agak lumayan panjang juga. Ya, terus yang ketiga ada sirine jenazah. Itu sirine jenazah itu yang tonasinya lumayan panjang juga, di situ ada. Ada 3 sirine. Ada 3 sirine gitu ya. Berarti ada, maksudnya kayak peruntukannya ada gitu ya untuk. Jadi nggak sembarang kan kalau saya sih orang awam kayak ya udah suara sirine itu aja gitu kan. Iya. Yang penting keras ya. Yang penting keras. Oh ada sirine di belakang kalau lagi naik motor atau naik apa gitu kan. Nah biasanya nih Pak kita ke on the track ya, maksudnya ke jalan gitu. Nah aku kan sering lihat juga nih ketika ada sebutannya apa sih relawan ya? Relawan ya, oh iya relawan. Relawan itu sebenarnya gimana sih Pak untuk perannya gitu untuk kayak ngedirect si ambulans ini gitu? Peran relawan. Kalau nggak jelasin dulu deh, maksudnya relawan itu siapa sebenarnya gitu? Relawan pengawal. Pengawal. Relawan buat relawan ambulan itu ya dia semacam organisasi ya, perkumpulan relawan ambulan ya. Dia. Jadi itu tugasnya itu pengawalan ambulan maupun pengawalan damkar ya bisa ya. Jadi dia tupoksi buat pengawalan lah ya. Kalau buat saya pribadi driver ambulan itu sangat membantu banget Mas. Soalnya kenapa sangat membantu? Dia buka jalan, buka jalan dari depan maupun dia jaga dari yang belakang. Kadang-kadang kan kita dapat pengawalan itu nggak di depan doang gitu kan, di belakang juga ada. Di fungsi yang di depan buat buka jalan dan fungsi yang di belakang buat menjaga yang ikut iring-iringan ambulan. Soalnya kan itu kalau yang ikut iring-iringan abal-abal gitu kan, ilegal gitu kan, resikonya tinggi banget kan. Yang namanya ambulan kita injegas itu semaksimal mungkin buat ngejar gitu kan, ngejar kondisi pasien buat selamat ke rumah sakit tujuan. Pasti di situ kita ada ngerem ngedadaknya. Makanya dijaga sama tim relawan yang di belakang. Berarti ngebantu banget ya Pak ya? Sangat membantu banget itu. Nah itu kalau ceritanya misalkan nganternya bukan di dalam kota, di luar kota tuh gimana tuh? Relawan apa ikut ke kota tersebut atau gimana Pak? Kalau keluar kota paling kita ada grupnya sih ya. Oh ada? Ya mungkin sistemnya gitu, keluar kota sistemnya estafet ya. Wow. Nah di dalam kota gitu kita ada relawan buat nganter. Mungkin sebatas masuk tol ya. Di dalam tol kita diminta buat share lab lokasi kita biar yang relawan yang nunggu di keluar tol di tujuan rumah sakit kita yang mau apa ya? Yang mau apa? Ya ketika keluar tol ya, ketika keluar tol relawan yang di luar kota itu udah pada nunggu, kita kan share lab nih lokasi kita biar dia bisa mantau kita tuh posisinya tuh. Jadi siap-siap gitu ya? Iya, jadi siap-siap. Ambulans itu udah di posisi di mana nanti baru dilanjutkan gitu. Selalu koordinasi sama tim relawan yang sudah nunggu di lokasi keluar tol. Berarti hampir tiap kota ada dong ya Pak relawan itu ya? Tiap kota, tiap daerah pokoknya. Apa hanya di Indonesia doang? Di luar negeri ada nggak ya kayak gitu? Kayaknya kalau di luar negeri kata kalau deh. Di luar negeri ya. Di luar negeri kan mungkin udah tertib. Iya. Udah tertib ya. Masyarakatnya juga. Kalau di sini gimana? Ada nggak pengalaman waktu yang mungkin pengendara lain yang kurang? Pengendara lainnya. Kalau gitu ya. Pribadi saya pengalaman di sini ya mungkin kebanyakan ya di Indonesia itu ya di sini masih belum sadar egonya masih tinggi gitu ya. Udahlah gitu ya. Kesusahan lah buat cari ruang masuk kendaraan kita, apalagi kalau posisi macet udah bingung gitu kan. Terutama kalau relawan itu kan emang lagi dia bener-bener sibuk bentrok sama luncuran yang lain gitu kan.
Jadi PR mau ya, nggak Pak, mau kita kan keluar sendiri tanpa Iya. relawan gitu. Ya gitu, itu susahnya gitu. Kalau nggak ada relawan itu susah buka buat jalannya. Terus ya masyarakat juga masih belum ada yang sadar diri lah. Belum bisa minggir, malahan masih ada yang kayak yang disengajain pelan Iya. di depan. Ya intinya mengundang emosi kita lah. Kita udah buru-buru gitu, kita juga udah bawa pasien yang harus ditangani cepat gitu ya, tapi di jalan juga belum sepenuhnya kita tuh sebagai masyarakat untuk sadar diri lah gitu, ini ada ambulans gitu. Nah tapi ada kejadian nggak Pak, kejadian di jalan tuh yang kayak kan kalau di banyak tuh video viral yang beredar gitu ya, ada yang nantangin ambulans lah atau apalah, pernah kejadian sama Pak Maya? Kalau untuk nantangin ambulans sih belum pernah ya saya, tapi kalau paling adu mata mah sering sih. Oh iya. Adu mata mah sering. Bombastic size. Iya, kalau adu mata sering, kalau ya adu mata adu mulut ya sering lah. Kalau buat nantangin nyampe turun gitu mah alhamdulillah belum pernah gitu. Ya gitu, belum sadar aja mungkin ya masyarakatnya belum ngerti kita bawa pasien itu benar-benar pasien kayak gimana. Kita juga bawa pasien, kalau pasiennya nggak mesti penanganan benar-benar ketat banget gitu kan, dari ini juga nggak jelek-jelek banget gitu, kita nggak mesti bawa itu, nggak mesti cepet-cepet banget gitu. Kita juga adalah kan aturan SOP-nya bawa pasien itu kayak gimana, pasien yang emergensi atau yang galau juga kita adalah peruntukannya kalau bawa mobil itu mesti cepat atau enggaknya. Jadi intinya dari kita harus ya sepenuhnya sadar diri ya Pak, kalau misalkan ada ambulans di tengah-tengah jalan gitu, bukan maksud untuk mengganggu, cuman kita juga harus memprioritaskan pasien di dalam ambulans itu gitu ya Pak. Nah ngomongin masalah prioritas nih Pak, ada nggak sih tingkat prioritas ambulans ini gitu Pak untuk di jalan raya gitu? Untuk tingkatan Untuk kendaraan emergensi ya, iya. emergensi yang pertama itu damkar ya, pemadam damkar. kebakaran ya, itu dia. Yang kedua ya ambulan itu Di posisi 2? di posisi kedua. Oke, jadi misal nih ada pejabat gitu ya, yang apa namanya, yang lagi iring-iringan gitu, Iya. tetap wajib ya untuk membuka jalan untuk ambulan ya Pak ya? Ya kalau kita emang bener bawa pasien darurat, ya kita minta buat buka jalan aja. Oke. Pasti dia juga ngerti sih. Maupun itu pejabat maupun itu ya siapa. Kalau emangnya pengendaranya sadar diri, pasti dia buka Masih jalan. gudang ya, buka Iya, jalan pasti ya, buka oh jalan. ambulan kayak gitu. Oke. Nah tapi Pak Maya ini ada nggak sih cerita-cerita ataupun pengalaman ketika membawa pasien yang sebenarnya lukanya tuh lumayan cukup parah gitu Pak? Mungkin laka lantas lah atau apa gitu Pak? Kalau bawa pasien laka lantas pernah ya, patah tulang ya, kayak gitu. Kita mesti bawa ambulannya mesti hati-hati lah, nggak usah terlalu banyak zigzag. Juga kan kalau terlalu banyak zigzag kan kasihan juga kan dia. Terus sama yang paling ngeri sih Mas ini ya, saya tuh bawa pasien jantung ya, yang paling ngeri itu. Jadi soalnya kan kalau pasien jantung itu dia takutnya itu ada serangan kedua. Iya. Sempet saya bawa pasien, dia bawa pasien jantung, keluar dari resus dia naik ke bed ambulan sendiri, kondisi lihat sehat bagus lah gitu. Saya tanya sama tim dokter gimana kondisinya, saturasinya bagus Pak, tensinya juga bagus, kondisinya udah oke dia. Berarti kita siap jalan nih, siap jalan. Kita selalu koordinasi lah sama tim perawat sama dokter yang di ambulan kan. Soalnya kalau ambulan itu mungkin ya di dalam perawat sama dokternya dia tim medis lah ya. Kalau udah di luar, udah masuk ke dalam ambulan, driver juga ikut dalam satu tim itu. Oke, jadi intinya harus punya bantuan berdasar dulu ya dulu ya? Iya, mesti paham lah gitu kondisi pasien gimana. Balik lagi yang pasien tadi ya. Pas bawa pasien itu, tahu-tahu kan di tengah jalan ada serangan kedua. Di pasien jantung tuh kayak gitu. Ada serangan kedua, dokternya ngasih tahu Pak minggir, soalnya ada pemburukan. Kita pinggir. Kalau di jalur biasa kita cari lokasi yang aman lingkungan, aman masyarakat dari kerumunan. Kita kasih arahan ke keluarganya biar nggak panik gitu kan ya Pak ya. Terus kalau si pihak dokter sudah kasih tindakan ke si pasien, si dokternya udah ngomong sama tim perawatnya, oke Pak lanjut. Kalau kita kata tim dokter sama perawatnya lanjut, kita lanjut. Kalau mungkin kebanyakan kalau pemburukan sih balik lagi sih Pak.
Gak mungkin ya. Balik lagi ke rumah sakit nggak mungkin buat dilanjutin soalnya takutnya ada insiden apa-apa lah di jalan gitu kan. Balik lagi ke IGD. Balik lagi ke IGD itu dia. Kalau itu emang pembukaannya benar-benar parah banget gitu kan ya. Tapi pernah nggak di jalan gitu ada yang mau dirujuk ke rumah sakit A gitu, tapi ya meninggal gitu. Kalau buat pribadi saya belum pernah ya alhamdulillah ya Pak. Mungkin kalau buat rekan saya, senior saya udah pernah gitulah. Dia cerita ada. Ya itu kebanyakan pasien jantung Pak. Oke. Iya. Berarti bener ya kalau jantung tuh kayak berpacu dengan waktu ya. Serangan jantung itu nggak bisa diduga-duga kalau serangan kedua itu. Iya. Makanya mesti hati-hati lah. Jaga kesehatan buat jantung kita. Iya, olahraga lah ya. Iya. Jadi cara bawa mobilnya juga beda juga Pak. Kalau untuk jantung bawa mobil kita kecepatan tuh pasti cepet lah Pak. Cuman tetap kita edukasi dulu ke keluarga, harap tenang sama pasiennya. Jangan banyak pikiran, jangan terlalu over overthinking gitu ya. Overthinking banget lah gitu, nggak apa-apa. Ini kita kan mau menuju rumah sakit buat tindakan selanjutnya. Paling edukasi gitu doang, biar nggak tegang lah. Iya. Soalnya kan kalau tegang dia nanti ya harus juga kondisinya kan. Berarti yang menarik adalah yang edukasi ke keluarga tuh bukan cuma tim medis aja, tapi driver juga harus ikut serta gitu ya. Bisa edukasi. Iya. Langsung menenangkan. Kalau dari jenis mobil ambulans apa semua bisa untuk bawa pasien jantung atau hanya beberapa kriteria aja? Kalau jenis ambulan yang ada di Lira itu yang support alat itu cuma satu ya. Yang HS ya. Kalau yang 2 itu kan totalnya ada 3. Yang 2 itu paling bisa bawa pasien yang nggak minim alat ya, alat ya, nggak perlu alat lah. Paling pasien biasa, rujukan biasa. Terkecuali emang kalau ada pasien yang butuh alat, ya mungkin kita info lagi ke pihak IGD buat pasang alat, monitor apalagi. Intinya di Lira ada satu mobil yang kapasitasnya besar. Kapasitas satu mobil di Lira itu ya support lah. Yang menunjang semua ya. Pasien jantung, pokoknya semua pasien itu ada satu mobil support alat semua. Oke. Kalau ya kan waktu akhir-akhir inilah lumayan beredar tuh di internet soal rombongan jenazah tapi arogan, bawa preman, terus dia minta diburu-buruin, padahal kan jenazah sebenarnya kan nggak searjen gitu kan ya, statusnya. Kalau buat gitu. Yang ngiring-ngiringan yang aroganis itu sih ya terbalik lagi ke pribadi masing-masing sih, itu mah ya mungkin oknum kali ya bisa disebut itu ya. Oknum yang bertanggung jawab ya Pak ya. Ya kalau untuk jenazah gini ya Mas ya, mungkin kalau jenazah kan istilahnya udah meninggal ya kan ya, nggak mungkin buat bisa buru-buru. Cuman kita itu dikejar buru-burunya itu bukan kondisi pasien, nggak mungkin kan emang kondisi pasiennya udah meninggal. Kita tuh diburu-burunya itu waktu pemakaman di rumah duka gitu Pak. Itu yang biasanya dikejar ya? Iya, yang dikejar itu waktu pemakaman ke rumah duka. Ada yang rumah duka yang kan jauh, ya yang model keluar kota gitu kan, yang keluar ke Jawa Tengah itu kan kalau kita pelan-pelan memakan waktu banyak, kasihan keluarganya di sana juga nunggu. Jadi kita mesti ngejar waktu pemakaman ke rumah dukanya, bukan ngejar kondisi pasien. Emang pasiennya kan udah meninggal gitu. Biar pengendara lain tahu itu sirinenya dibedain. Iya dibedain. Makanya kalau yang ngerti itu, yang ngerti sirine itu pas denger itu, oh ini pasien jenazah, ini mau jemput pasien, ini pasien bener-bener darurat. Makanya saya juga kalau bawa berangkat kerja ya, bawa kendaraan, bawa motor, di belakang ada dengar suara sirine, wah sirinenya ini sirine pasien darurat nih. Ya mau nggak mau saya sadar diri kan. Masa saya nggak sadar diri, saya sebagai driver saya mikir, wah saya suka ngikut kawal gitu kan, bukan jalan di depan gitu. Pernah emosi nggak Pak, buat ambulans nih, pengendara nggak mau minggir nih gitu, pernah nggak di jalan? Tindakannya gimana tuh? Apa kalau tabrak aja tuh? Kalau emosi itu ya pasti emosi lah, gitu yang namanya emosi pasti emosi aja ya. Cuman kan kita tetap ya mesti sabar lah, intinya sabar. Biarpun kita emosi kita udah pasti memuncak lah emosi, kita tetap sabar. Paling mentok-mentoknya kita apa? Kita pepet, buka kaca aja ngomong. Mau sekalian kita bawa. Oke. Kecil. Lebih ngeri nggak sih? Lu mau sekalian bawa? Mau sekalian kita bawa. Ya paling untuk yang buat mobil-mobil yang di depan yang lainnya itu kan ada fasilitas semacam mic ya. Oh iya. Ya paling kita ngomong di situ. Ya kita ngomong lah buat kesadarannya tolong kasih jalan. Karena
kita pasien gawat darurat, kode merah gitu kan, butuh pembuka jalan. Kalau dia tetap masih ngeyel, ya udah kita bilang aja maaf, mungkin plat nomor bapak udah langsung masuk, sebutin, udah masuk ke video dashboard kita. Plat nomor bapak, mobil bapak udah masuk ke video dashboard kita. Mohon maaf sekali lagi, tolong buka jalan. Akhirnya dia buka jalan karena dia gitu ya. takut masuk medsos kali ya. Iya kali ya. Karena kan apa sekarang tuh cepet viralnya gitu ya Pak ya. Iya. Yang penting sih intinya mah kita sadar diri ya Pak ya. Maksudnya walaupun mungkin itu bukan teman atau saudara kita, tetap aja gitu kan. Ya gitu, sadar diri aja. Mau istilahnya kita tahu ada pasiennya atau nggak ada pasiennya gitu kan. Kebanyakan kan pemikiran masyarakat itu sekarang yang susahnya saya sebagai driver ambulan itu pemikirannya paling nggak ada pasiennya. Soalnya kan kebanyakan di medsos itu kan ada kejadian oknum driver ambulan itu dia udah bawa ambulan ugal-ugalan sirine, tahu-taunya dalamnya bom mudik. Oh pernah kayak gitu ya? Ada beritanya ada. Saya sempat lihat gitu kan. Iya. Saya itu sempat sayangan sih ya. Iya, agak kitanya jadi kena dampak ya Pak ya. Ambulan gitu kan. Bukan peruntukannya gitu kan. Kebanyakan gitu paling masyarakat pemikirannya masih ke situ kan. Padahal kalau sadar diri ya mau dia istilahnya tahu ada pasien atau enggak, ya udah minggir aja kita. Apa susahnya gitu kan, cuman minggirin kendaraan gitu. Toh kan juga nggak lama-lama gitulah ya, maksudnya cuman karena kita menyangkut nyawa juga ya Pak ya. Oke. Pak, terakhir mungkin harapan Pak Maya nih dengan driver ambulan ataupun ya masyarakat yang sudah menyaksikan ini gitu ya. Baiknya tuh seperti apa sih Pak gitu? Kalau harapan saya sebagai driver ambulan ya buat masyarakat ya tolonglah ya kebutuh kesadarannya buat bantu jalur ambulan buat melintas. Karena kita itu bawa ambulan itu nggak mesti nggak mestinya bawa ambulan tuh nggak kosong. Pas bawa ambulan kosong itu nggak mesti ugal-ugalan gitu kan. Jadi kita itu sebetulnya bukan ambulan itu bukan ugal-ugalan ya. Jadi emang kepentingannya kayak gitu. Kepentingannya gitu. Jadi driver ambulan juga nggak seharusnya skillnya juga nggak bisa ngebut bawa ambulan itu kan. Jadi ya harapannya gitulah, masyarakat mesti lebih sadar diri lah terkait mobil ambulan. Biar bisa lancar buat perjalanan ambulan menuju rumah sakit tujuan atau rumah duka. Oke, Om Maya, terima kasih Pak. Jadi juga saya mungkin sama teman-teman yang di sini juga jadi tahu ya ternyata jenis suara sirine itu ada 3 gitu ya. Nanti mungkin di akhir video nanti di spill ya. Ini biar jadi edukasi juga gitu ya Pak. Nanti mungkin kita ketemu lagi Pak, ngobrolin yang lain lagi ya. Siap. Ya sahabat Lira semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe Lira Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Abi dan juga Pak Maya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.
Kelira aja, janji temu jadi lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Download aplikasinya sekarang.